Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di podcast kami melawan cyberbullying dan kejahatan di media sosial. Pertama-tama perkenalkan, saya Haswani dan rekan saya Siti Hajar. Di sini kita akan membahas dan mengangkat topik mengenai cyberbullying dan kejahatan di media sosial. Nah, masalah ini kan memiliki banyak dampak yang dapat mempengaruhi banyak orang di seluruh dunia. Nah, di sini saya akan mungkin mulai bertanya kepada saudari Siti Hajar hal yang paling mendasar dulu nih ya tentang bagaimana sih pendapat Anda mengenai cyberbullying? Menurut saya itu cyberbullying ini ketika seseorang dengan sengaja menyerang orang lain dengan ujaran-ujaran kebencian, mengintimidasi orang lain, menghakimi orang lain yang dilakukan untuk kesenangan dirinya sendiri, bahkan dapat melukai psikis orang lain. Untuk cyberbullying itu saja. Menurut dari saya simpel saja ya, intinya itu pelaku dari cyberbullying itu melakukan kejahatan sosial media dengan menyerang orang lain melalui platform media sosial ya. Ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana tanggapan saudari mengenai cyberbullying ini di kehidupan sehari-hari kita dalam bermedia sosial mungkin? Tanggapan saya ini mengenai dampak ya. Iya, dampaknya seperti apa? Mengenai dampak dari cyberbullying ini menurut saya itu sangatlah berdampak ya, karena sangat merusak citra media sosial yang kita lakoni saat ini kan. Iya. Nah ini dampaknya ini korban biasanya biasa yang kita lihat itu terkena gangguan psikis ya, semacam mengalami gangguan stres, depresi, kecemasan yang berlebihan, dan bahkan biasanya itu korban dari cyberbullying ini dapat merenggut nyawa seseorang. Iya, karena mungkin kepikiran. Iya, itu yang saya sebutkan tadi, itu kayak kepikiran dan kayak stres, kecemasannya yang sangat berlebihan ya. Iya. Mungkin dari saudari sendiri ada solusi dalam kehidupan sehari-hari kita dalam menghadapi cyberbullying ini, apalagi kan sekarang itu lagi marak-maraknya media sosial ya dalam kehidupan kita sendiri saja pribadi pasti tidak bisa terlepas dari yang namanya media sosial. Yang pasti yang pertama itu solusi yang dari saya itu yang pertama kesadaran diri sendiri ya. Biasanya itu kalau kita dulu pertama-tama dari pelaku, karena pelaku ini paling utama ini yang melakukan cyberbullying ini. Nah, untuk pelaku sih sebenarnya itu harus kita bimbing untuk pendidikan etika dalam etika dalam digital ya. Ini juga kita harus betul-betul buat sebuah perlindungan untuk korban-korban yang mengalami cyberbullying ini. Contohnya saat ini di pemerintahan sudah dibuatkan undang-undang ya, undang-undang IT. Nah, itu sudah cukuplah untuk melindungi korban-korban dari cyberbullying ini. Nah, untuk korban ini, untuk solusi untuk menghindari adanya serangan ini, contohnya kita harus menghindari hal-hal yang dapat memancing adanya perdebatan dari orang-orang yang memberikan dampak-dampak negatif sehingga mengundang orang lain untuk membenci kita. Kita harus menghindari hal-hal tersebut. Salah satunya itu kita harus kurang-kurangin lah bermain sosial media.
Jadi menurut saudari sendiri tuh kita harus ini ya, membatasi mungkin. Iya, membatasi seperti itu. Hmm. Mungkin dari saudari sendiri pernah mengalami cyberbullying itu sendiri, korbankah atau pelaku itu sendiri? Kalau mungkin dari saya ya, kalau pelaku mungkin secara tidak langsung ya, karena Bahaya nih. tidak, ini kan kita pasti pernah kayak langsung menghakimi, menjudge. Oh iya, Kalau kayak kayak- langsung lihat berita seperti Iya. yang di sini langsung bilang, iya astaga kenapa begini sih?" Iya, kan banyak itu berita-berita yang masih belum tentu kebenarannya. masih simpang siur. Sudah pasti sudah kayak kita yang menonton pasti kayak secara tidak langsung kita kayak menjudge begitu. Berarti itu semacam menghakimi secara langsung ya. Iya. Nah, kalau menurut saya itu cyberbullying itu sampai kepada orangnya sehingga semacam dibaca oleh orang lain. Oh, berarti saya belum termasuk dong, karena saya cuma menjak, saya tidak menyampaikan secara komentar, saya tidak berkomentar. Iya, tapi itu juga sama kayak menghakimi orang lain secara langsung itu juga tidak baik sebenarnya ya. Iya sih, secara tidak langsung kita juga termasuk bagian dari mereka. Jadi harus dikurang-kurangin ya. Iya. Jadi kalau berdasarkan jadi korban cyberbullying ini gimana? Mungkin kalau korban tidak sih, karena saya kan termasuk orang yang kayak jarang mengunggah hal-hal pribadi saya ke media sosial gitu. Saya kan jarang mengupload status atau apapun itu ke media sosial. Jadi asal dari sendiri ini kayak lebih mementingkan kehidupan yang nyata daripada sosial media seperti itu. Mungkin sih, tapi secara tidak langsung iya juga. Jadi apa yang membuat saudari itu bisa seakan tidak terlalu aktif dalam sosial media? Mungkin kalau aktif sih saya aktif, saya termasuk kayak sering scroll nonton. Tapi kalau kayak untuk nge-upload kehidupan pribadi tuh saya bisa dibilang jarang gitu. Saudari sendiri apakah pernah merasakan dampak negatif dari sosial media itu sendiri? Kalau soal dampak negatif ya pasti ada. Ya, salah satunya yang saya dapat itu semacam kecanduan ya untuk bersosial media. Karena saat ini kayak seakan-akan kita tuh kita tidak bisa lekang dari HP. Iya. Kayak sehari saja tidak buka HP itu kayak ada yang kurang begitu. betul sekali ya. Iya. Kalau apa lagi ya yang kita bahas? Kalau menurut saudari sendiri itu terkait dengan netizen Indonesia yang saat ini tuh yang kayak ramai sekali bahwa netizen Indonesia itu yang paling menghakimi, melihat saja kejelekan orang lain tanpa kayak tahu sebenarnya bagaimana itu. Ya. Bagaimana tanggapannya? Kalau saya sendiri sih apa ya? Kembali lagi sih ke diri kita sendiri, karena kan harus melalui kesadaran diri ya. Iya, terus juga bagaimana kita mengupload sesuatu yang mungkin ke positif saja, karena kan tergantung apa yang kita upload sendiri. Kalau memancing netizen ya pasti bakalan betul banget sih. Tapi juga netizen saat ini tuh kayak seakan-akan langsung ya menghakimi, padahal itu sebenarnya tidak boleh ya. Itu sangat-sangat tidak boleh dilakukan karena pertama dampaknya sangatlah tinggi. Banyak kasus yang sudah kita lihat sebelum-sebelumnya itu kasus cyberbullying ini sudah marak terjadi dan bahkan membuat korban cyberbullying ini merenggut nyawanya sendiri. Iya. Dan sekali. Itu tidak cuma di Indonesia, di luar juga banyak sih, di luar negeri, di luar sana pasti banyak. Kalau kayak sudah mendapat banyak komentar negatif yang sudah mungkin berlebihan begitu.
gitu. Tapi juga netizen Indonesia ada sisi baiknya ya. Iya, tidak. Kayak langsung kayak mendukung kalau ada program-program yang dilakukan Indonesia yang wah banget. Iya. Misalkan yang memberi penghargaan, netizen Indonesia langsung beramai-ramai mendukung, kayak seperti sepak bola yang barusan ini terjadi ya, mendukung Iya. Indonesia versus Argentina. Netizen Indonesia baik, tapi ada juga sisi negatifnya yang Iya. yang sisi negatifnya itu harus dihilangkan ya. Iya, begitu. Nah, mungkin podcast kali ini berakhir ya. iya, mungkin itu saja sih terakhir dari kita. Mungkin setiap individu itu memiliki kekuatan untuk membuat perbedaan. Jadi saat kita semua berkomitmen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan menghargai orang lain di dunia digital, kita dapat membangun lingkungan online yang aman, positif, dan inklusif. Dan tetap ingat bahwa kita harus tetap solid dalam bersosial media, sehingga memberikan manfaat dalam bersosial media, tidak memberikan dampak buruk yang seperti sebelumnya dibahas. Semoga kita tetap berteman secara online dengan baik tanpa mengintimidasi orang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan podcast kami hari ini. Ingat bahwa kita semua memiliki peran untuk berperilaku secara etis dalam berdigitalisasi. Dan ingat, yang tadi saya bilang itu kita harus tetap mengurangi atau menghilangkan cyberbullying di sosial media. Sampai jumpa, bye. Assalamualaikum.